Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Nah, untuk itu pertama kali kita akan buka dengan doa pembukaan ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita boleh mengadakan kembali webinar Pukat Nasional ini. Untuk itu saya mohon tadi Pak Wisnu untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Pak Wisnu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih dan tidak penuh. Terima kasih untuk malam ini. Kau izinkan kami berkumpul walau dalam ruangan virtual. Berkailah kami, ulurkan tanganmu dan hadirlah di antara kami. Berkahi pula para penyelenggara dan terutama pembicara pada malam ini, Romo Ferry, yang akan berbagi cerita, berbagi ilmu, untuk memberikan pengenalan mengenai ekonomi Santo Fransiskus. Bapak, banyak doa yang ingin kami sampaikan, banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, namun Kau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Bapak yang baik, hadirlah di antara kami, berkati kami, dan izinkan agar kami dapat menimba ilmu. Turunkan Roh Kudus-Mu agar menerangi jiwa kami. Doa ini kami persembahkan melalui perantara Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Wisnu atas doanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti kebiasaan kita akan mendengarkan dulu lagu Pukatnas ya. Silakan Pak Gabriel untuk ditayangkan. Ya, terima kasih Pak Gabriel. Jadi Bapak Ibu para hadirin sekalian, tadi kita dengarkan Mars Pukat Nasional ya, yang dikarang oleh Ibu Magda ya. Nah, untuk itu supaya Pukat Nasional ini sebagai penyelenggara webinar ini makin dikenal oleh Bapak Ibu. Karena itu saya beri kesempatan Pak Adinata untuk memperkenalkan Pukatnas dulu. Udah ada di mana saja pada saat ini. Silakan Pak Adinata. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sekarang Pukat Nasional sekarang sudah berada di 27 tempat, 24 kevikepan dan 24 keuskupan dan 3 kevikepan. Terakhir 20 April yang lalu berdiri Pukat Keuskupan Padang, dan ke depan kita akan segera untuk membentuk beberapa pukat termasuk di Pukat Jayapura, Pukat Tanjung Selor, dan dalam waktu dekat juga kita akan melantik Pukat pengurus baru Pukat Keuskupan Bandung dan Pukat Keuskupan Semarang dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Terima kasih. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, itulah mengenai Pukat Nasional ya yang sudah tersebar di 24 keuskupan dan berapa 3 kevikepan tadi ya. Nah, semoga semakin berkembang lagi sehingga mencakup seluruh keuskupan yang ada di Indonesia. Saya sendiri berasal dari Bogor. Saya ada di Pukat Bogor dan di Pukat Nasional membantu bidang spiritual.
Baik, terima kasih Pak Agus. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu, dan hadirin semuanya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam webinar Spiritualitas dari Pukat Nasional di bulan Mei ini. Pada webinar kali ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, Romo Ferry Sutrisna Wijaya, yang beliau berasal dari Bandung dan ditabiskan sebagai imam keuskupan, imam diosesan keuskupan Bandung sejak tahun 1990. Latar belakang pendidikan beliau S1 Fakultas Filsafat di Unpar, S2 East Asian Pastoral Institute Ateneo de Manila University, dan juga S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman beliau sejak tahun 2014 bekerja dan tinggal di Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup di Bandung. Materi yang akan dipresentasikan dibagikan oleh Romo malam ini bertema mengenal ekonomi Fransiskus. Untuk itu kita akan mendengarkan paparan presentasi dari Romo. Bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, ingin berdiskusi, bisa ditulis di bagian chat ya, supaya nanti bisa dijawab oleh Romo. Nanti pertanyaannya bisa dibacakan sendiri, nanti mikrofonnya bisa di unmute buat Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung, atau yang ingin dibacakan juga nggak apa-apa. Nanti kita akan bantu bacakan. Jadi mohon menulis pertanyaannya di chat supaya saya bisa membantu memonitor untuk urutan pertanyaannya nanti. Jadi untuk semua diskusinya akan kita beri waktu di setelah presentasi dari Romo. Seperti itu ya Romo. Atau Romo mau nanti ada interaksi tanya jawab Romo? Kalau ada yang mau bertanya, menginterupsi juga disilahkan. Ya, Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa ditulis. Kalau pertanyaannya berhubungan dengan apa yang Romo sedang bicarakan, nanti saya akan mohon izin salah sedikit ya Romo supaya bisa dikaitkan sekaligus menjawab pertanyaan di chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan Romo, waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Panggilnya apa ini? Wis? Iya Romo, panggil Wis aja Romo. Oke, ya. Terima kasih Wis dan Pak Agus dan semua yang ada di sini, termasuk Pak Julius dan Pak Christian dan semua teman-teman. Terima kasih diundang Pukat. Ini kehormatan karena saya sebenarnya punya harapan yang besar terhadap Pukat. Jadi hampir selalu setiap kali berhenti di Makassar lewat itu saya selalu cari Pak Julius tuh ya. Bukan karena diajak makan seafood, tetapi ngobrol ke sana kemari, berbagai gagasan mengenai Pukat. Karena saya juga kenal Pak Julius, kenal Pak Robert, kenal Pak Ferry, kenal cukup beberapa orang di beberapa kota yang juga pengurus Pukat begitu ya. Saya menulis di kolom chat nomor saya 0811 223277 dengan berharap bahwa ibu bapak yang ada di sini boleh kontak saya. Saya akan kirim satu Google Drive ya yang berisi hampir semua dokumen gereja termasuk yang malam hari ini. Karena begini, tahun ini kan Paus datang. Dan banyak orang yang tanya kepada saya, gimana caranya beli tiket? Tiketnya tidak dijual. Bagaimana caranya dapat tiket? Saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi Bapak Kardinal Suharyo mengatakan, mari kita tidak fokus pada kunjungan atau misa, tapi pada pemikiran Paus Fransiskus. Dan saya merasa bahwa umat Katolik ini, mohon maaf ya, kurang senang belajar gitu ya. Jadi meskipun mengaku Katolik, sudah jadi Katolik puluhan tahun, tapi tidak mengikuti perkembangan terakhir dari pemikiran Paus. Jadi saya punya Google Drive yang isinya hampir semua dokumen Paus yang penting, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, beberapa dokumen Konsili Vatikan, FABC, dokumen Gereja Asia, KWI, dan beberapa dokumen lain. Ada yang tentang lingkungan hidup, tentang persaudaraan sosial, termasuk dokumen tentang sinode, tentang sinodalitas ya. Dan isinya akan tambah terus. Jadi bagi yang mereka yang berminat, tolong WA saya menulis Christian Pukat Semarang begitu ya.
Nanti malam sesudah selesai saya akan kirimi langsung ke pribadi-pribadi itu. Termasuk bahan pada malam hari ini. Ya, saya akan mulai dengan mengatakan saya seorang imam yang backgroundnya filsafat teologi, pastoral, dan terakhir sebenarnya pendidikan nilai. Aktivitas saya dalam 10 tahun terakhir ini sebenarnya di lingkungan hidup. Jadi saya bukan seorang ekonom ya, bukan ahli ekonomi. Tetapi malam hari ini ketika saya diminta mengisi acara ini, Pak Agus bertanya tema apa saja. Saya sebenarnya menawarkan beberapa hal, tetapi yang dipilih adalah ekonomi Fransiskus. Saya ingin mengawali dengan cerita yang buat saya, tolong nanti jangan di Ibu Heni jangan di chatnya apa? Jangan di chatnya Zoom ya. WA saya langsung. Kalau di chat Zoom saya belum tentu bisa mencatat nanti. WA langsung ke saya, ke HP saya, Japri ya. Saya ingin memulai dengan satu cerita. Tahun 78 kurang lebih, Pak Harto itu mengajak Pak Emil Salim pergi ke Teluk Jakarta. Dan Pak Harto mengatakan, Emil, dulu saya mancing di sini, tapi sekarang nggak bisa lagi. Makin mundur, terus makin ke tengah laut begitu ya. Mengapa? Karena muara makin lama makin kotor, banyak limbah, polusi, dan sebagainya. Dan Pak Harto mengatakan, nanti bayangkan 20 tahun, 30 tahun lagi apa yang akan terjadi nih dengan Jakarta, begitu ya. Jadi Emil, saya menugaskan kau untuk menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Pada waktu itu, negara yang punya menteri atau Menteri Negara Lingkungan Hidup hanya sedikit sekali. Saya tidak tahu, mungkin Swedia, mungkin 1-2 negara di Eropa. Jadi Pak Harto itu termasuk pionir ya. Dan Pak Emil langsung menolak. Pak Emil mengatakan, Pak Harto, saya ini ekonom, bukan ekolog. Ya, saya ini bidangnya ekonomi, bukan ekologi. Tapi Pak Harto kurang lebih mengatakan, ini ditulis di bukunya Pak Emil, bukankah ekonomi dan ekologi itu sama, bersaudara, ya. Sama-sama eko, sama-sama ngurusi oikos, ya. Jadi Pak Harto ini pinter ya. Sama-sama mengurusi sebetulnya rumah kita bersama, oikos itu. Ya, baik dari aturannya, nomos maupun dari ilmunya. Jadi sebetulnya dulu ekonomi dan ekologi itu tidak terpisahkan. Ekonomi adalah ekonomi yang ekologis, ya, ekologi adalah ekologi yang ekonomis. Dulu tidak terpisahkan. Dan menjadi tugas dari Pak Emil sebagai ekonom justru untuk membereskan masalah ekologi. Saya kira itu insight dan kecerdasan Pak Harto ya, untuk memilih seorang ekonom yang kemudian dikenal sampai saat ini sebagai Bapak Lingkungan Hidup. Pak Emil Salim masih hidup ya. Jadi malam hari ini saya ingin mengatakan kalau Indonesia ini mau selamat, yang harus menyelamatkan atau yang bisa menyelamatkan adalah mereka yang menyebut diri ya, orang bisnis, pengusaha, profesional, mereka yang bergerak di dunia ekonomi. Siapa? Antara lain Pukat ya. Bayangkan Pukat ini ada di berapa puluh keuskupan tuh ya. Tadi lihat foto-fotonya banyak sekali ya. Hampir semuanya didukung oleh uskup. Ya. Banyak sekali anggotanya, hampir ada di semua keuskupan ya. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa yang sebetulnya bisa menggerakkan ekonomi ke arah seperti dicita-citakan oleh Paus Fransiskus. Ya, jadi Paus Fransiskus ini sekarang saya mau share screen saja materinya. Saya sedikit-sedikit mengikuti materi yang saya siapkan dan nanti akan saya share juga bagi saudara-saudara semua. Ya. Apakah sudah bisa melihat, Bapak Ibu? Kelihatan mau. Oke ya. Jadi saya ini mewakili sekarang 10 tahun terakhir ini bekerja di EcoCamp yang punya tag Reconnect, Learn, and Grow with Nature. Kami sudah 10 tahun dan 10 tahun kedua EcoCamp
itu kami punya program The Newborn Eco Camp yang akan menjadi semacam, kalau Eco Camp yang pertama itu training center untuk kesadaran baru hidup ekologis secara umum. Kalau Eco Camp 2 yang sedang kami bangun, cari dana juga nih, tapi nggak, semoga bisa dapat begitu ya. Eco Camp 2 itu akan menjadi Youth Training Center. Training Center untuk orang muda yang paham tentang ekologi dan SDG. Kurang lebih seminggu yang lalu ada pertemuan orang-orang muda di Eco Camp yang kami undang, ada 27 komunitas, mayoritas Islam ya. Karena kelompok-kelompok Katolik lebih senang berdoa, kitab suci, ya, tetapi hampir tidak ada kelompok Katolik yang akrab, kelompok Katolik dalam bidang SDG itu nggak ada gitu ya. Kebanyakan malah teman-teman orang-orang muda yang Islam yang bergerak di dalam bidang itu. Sementara paroki, orang muda, hampir tidak ada yang bergerak misalnya dalam masalah Sustainable Development Goals. Menurut saya, Pukat harus bergerak ke arah sana. Kalau bukan Pukat, siapa lagi begitu ya. Nah, ini kita mulai dengan pilihan nama Francesco. Jadi nama Francesco ini bukan hanya nama Paus, tapi juga nama Fransiskus Assisi. Ya, jadi ketika Kardinal Bergoglio ini terpilih sebagai Paus, Kardinal Hummes dari Brasil itu bilang, jangan lupa orang miskin, oi, gitu ya. Akhirnya dia langsung, wah kalau gitu saya mau pakai nama Santo Francis Assisi. Dan Francis Assisi ini sekaligus tentang dialog agama, tentang perdamaian, tentang lingkungan dan orang miskin. Ya. Semuanya itu ada dalam diri Santo Francis Assisi ya. Jadi ini bukan tentang miskin saja, tapi perdamaian, lingkungan, dan dialog lintas agama. Itu adalah Santo Francis Assisi ya. Nah, kurang lebih sebetulnya udah hampir 4 tahun yang lalu ya, 19 sampai 21 November 2020, Paus itu mengadakan pertemuan tentang narasi tata ekonomi baru. Yang diundang sebagian besar sebenarnya orang muda ya. Jadi ini hubungan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ada yang seperti ini, ya. Ada yang, nah kita ini mau melihat bahwa semuanya itu masalah lingkungan, masalah masyarakat, ekonomi ini bagian dari masalah masyarakat dan masalah lingkungan. Ya, suatu bagian yang tidak terpisahkan, dan ekonomi yang disebut berkeadilan ekologis ini juga menjadi tema aksi puasa pembangunan. Itu adalah menyangkut keberlanjutan untuk 3 dimensi, yaitu ekonomi, masyarakat, dan ekologi. Distribusi yang adil, alokasi yang efisien. Ya, saya tidak akan membacakan, tapi saya akan melihat beberapa pokoknya saja ya. Jadi sebenarnya sudah ada seri dokumen gereja, cuma buku ini relatif tidak dicetak, tapi bisa di-download ya. Nanti kalau saudara mendapat Google-nya, Google Drive-nya ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggrisnya ya. Dan visi ini adalah visi ekonomi Paus Fransiskus yang diwarnai oleh Santo Fransiskus ya, bersifat praktis ya. Jadi Paus bukan ahli ekonomi secara teoritis ya, juga radikal ya. Masuk ke dalam akar yang paling dalam ya, dan berupaya sebetulnya memperjuangkan praktik-praktik ekonomi yang tujuannya adalah kemanusiaan ya, kesejahteraan umum, martabat manusia ya, yang seperti itu ya, yang tanggung jawab ekologi. Jadi ekonomi dan ekologi, keadilan untuk orang miskin, kesetaraan dan sebagainya yang tidak terpisahkan. Itulah ekonomi Fransiskus yang mencakup seluruhnya gitu ya. Sudah tidak lagi ada teori ekonomi yang seolah-olah hanya bicara mengenai bisnis, keuntungan, tidak bisa lagi sekarang ini ya. Tapi harus bicara mengenai keseluruhan yang lebih lengkap itu ya. Jadi tentu saja ada kritik terhadap kapitalisme yang mengumpulkan modal yang makin besar di sekelompok orang gitu ya. Kita tahu bahwa saat ini bahwa yang kaya tanda petik semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu harusnya tidak boleh terjadi lagi. By the way, tahun ini wanita Katolik merayakan 100 tahun berdirinya wanita Katolik. Dan menarik bahwa sebenarnya pendiri wanita Katolik itu bukan mengumpulkan ibu-ibu untuk arisan, untuk rekoleksi, untuk mengurus paroki.
Tapi pendiri wanita Katolik itu ya sebetulnya awalnya adalah mau menerapkan ajaran gereja, ya waktu itu masih Rerum Novarum begitu, di dalam membela kehidupan buruh wanita yang pada waktu itu dibayar lebih rendah. Ya di Jogja khususnya begitu ya. Jadi sebenarnya ide pendirian wanita Katolik itu adalah mengamalkan atau melaksanakan ajaran gereja. Dan betulan ya, Ibu Maria Sulasri mendekati para pengusaha dan yang kebetulan Katolik pada waktu itu dan bertanya, ini loh ada ajaran gereja seperti ini. Bapak mau nggak melaksanakan? Dia berjuang dan berhasil ya. Akhirnya gaji para buruh wanita itu juga dinaikkan gitu ya. Saya membayangkan bisa nggak nih ya bahwa para pengusaha Katolik profesional ini betul-betul itu yang kami akan upayakan juga di Ekokem 2 yang baru, betul-betul berjuang supaya ajaran gereja, upah adil dan sebagainya diterapkan gitu ya di dalam lembaga-lembaga, bukan hanya lembaga Katolik, tapi bahkan di dalam seluruh lembaga gitu ya. Dan ada satu yang menarik dalam ekonomi Fransiskus, orang miskin itu bukan objek belas kasihan atau bantuan. Jadi bukan kita cari untung sebanyak-banyaknya terus kita beri donasi buat orang miskin. Bukan ya, tapi orang miskin ini juga adalah subjek yang harusnya dilibatkan. Jadi bukan kita yang membantu orang miskin, tapi bagaimana orang miskin juga diajak bekerja sama untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Bagaimana pola-pola ekonominya berubah ya. Ini saat ini kami sedang bekerja sama Ekokem itu dengan UniHealth. UniHealth ini adalah divisinya direct selling dari Soho Global Health ya. Di Soho Global Health itu B2B, itu perusahaan menjual produk dengan iklan ya, dengan Nagita, dengan Rafathar, dengan Raffi Ahmad begitu kepada perusahaan lagi. Ya, jadi dan yang dapat keuntungan ya perusahaan begitu ya. Tapi UniHealth ini divisi dari Soho yang direct selling dan cita-citanya dari UniHealth ini dari ownernya agak menarik. Ownernya ini Pak Tan Eng Liang mencantumkan kurang lebih dalam visi perusahaan, bisa dicek ya, visinya Soho adalah membantu masyarakat untuk lebih sehat dan dengan itu memuliakan Tuhan. Ya. Therefore glorify God. Ya. Memang beliau alumni Canisius tahun 64, sudah lama sekali, tapi mau memuliakan Tuhan justru dengan membantu supaya orang menjadi sehat. Tapi lewat UniHealth juga mau membantu supaya yang menikmati kue ekonomi ini ya semua orang, bukan hanya perusahaan ya. Jadi praktis perusahaan ini kalau misalnya ada harga tertentu dari produk itu 30-50% itu dibagi lagi kepada mereka yang bekerja ya, sehingga semua yang ikut berjualan mendapatkan juga apa keuntungan ekonomi selain keuntungan kesehatan. Nah, apakah kita bisa membangun model-model ekonomi yang seperti ini ya, bukan memperkaya hanya sekelompok orang, tapi semua yang terlibat akhirnya mendapatkan keuntungan bersama-sama ya. Kalau dicek, saya suka bingung ini UniHealth untungnya kemana karena dibagi habis di kalangan semua yang apa mau ikut serta di dalam bisnis ini gitu ya. Nah ini sebetulnya sesuai dengan semangat dari ekonomi Fransiskus ya. Jadi ada partisipasi, demokrasi, pemberdayaan, keterlibatan ya, menempatkan juga kebutuhan manusia dan planet ya, keberlanjutan planet ini ya, kesehatan, pendidikan. Jadi sebetulnya pandangan yang sangat luas ya. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita ini berhadapan dengan dunia ekonomi yang seolah-olah ya hanya mengejar keuntungan sesaat. Kalau ini tidak ya. Betul-betul mau membuat dunia ini menjadi lebih baik. Yaitu bukan sesuatu yang mudah ya seperti itu. Dalam buku ekonomi Fransiskus ini sebetulnya ada pengantar, ada surat undangan, ada kesimpulan paus, tapi juga ada semacam himbauan dari para peserta terhadap dunia. Ya ini isi surat undangannya dan ajakan pada para ekonom dan wirausaha muda. Ya, yang ikut kebanyakan adalah para
orang muda ya dalam pertemuan ini ya. Paus ingin mengundang kepada suatu inisiatif. Nah, saya berharap bahwa teman-teman dari PUKAD bisa sungguh-sungguh mempelajari ini dan mengambil inisiatif ya untuk mau nggak menggunakan ekonomi Fransis ini sebagai kerangka ya untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia. Mengubah mungkin mulai wajah ekonomi dari perusahaan-perusahaan saudara yang di mana saudara memiliki kalau sebagai owner atau saudara bekerja sebagai profesional. Sebenarnya itu cita-cita dari Ekokem juga adalah mendidik semakin banyak orang yang bisa mengubah ekonomi menjadi ekonomi yang berkeadilan ekologis, ekonomi yang punya visi sesuai dengan SDG ya. Ini sama sesuai dengan visinya dari Paus Fransiskus ya. Ini pesan dari Paus Fransiskus tadi surat undangannya. Pesannya sebetulnya adalah diawali dengan panggilan yang diterima oleh Fransiskus Santo yang mendengar suara Tuhan untuk pergi perbaiki rumahku yang kamu lihat sendiri hampir rubuh ya. Tapi awalnya Fransiskus mengira bahwa ini hanya memperbaiki gereja di San Damiano yang sudah fisiknya rubuh, gerejanya hancur gitu ya. Tapi ternyata panggilan ini bukan untuk memperbaiki gedung gereja, tapi gereja keseluruhan, termasuk orang-orangnya dan sebagainya. Ya, dan akhirnya Santo Fransiskus ini bergerak ke arah sana. Nah, Paus berharap atau yakin bahwa orang-orang yang diundang ke pertemuan ekonomi Fransisco juga sama ya, menerima undangan ini karena sadar bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Ini bukan soal politik di Indonesia, tapi secara keseluruhan kita ini sedang dipanggil untuk membawa perubahan, gitu ya. Ada kebutuhan mendesak untuk memperjuangkan kepemimpinan yang baru. Ya. Kita butuh orang-orang yang bisa memimpin dunia ini ke arah yang baru, ke perubahan-perubahan cara hidup, model produksi dan konsumsi ya, yang lebih ekologis misalnya ya. Kita ini, cara produksi kita, konsumsi kita. Kita membuang makanan, kita membuang begitu banyak kemasan dan sebagainya yang seperti tidak peduli bahwa bumi ini sedang krisis misalnya seperti itu ya. Ya, kita perlu menerima juga bahwa kaum miskin ini punya martabat yang sama. Jadi bukan memberi bantuan ya, tapi pertobatan, perubahan prioritas sedemikian sehingga orang-orang miskin ini bukan yang harus kita bantu ya, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka sehingga mereka sendiri yang merancang model yang menguntungkan semua orang. Nah, ini tidak gampang ya. Sejauh mana bahwa orang-orang miskin termasuk karyawan kita sendiri adalah bagian dari ownership ya, bukan hanya menjadi penerima manfaat dalam arti menerima gaji, menerima bantuan sosial, tapi mereka sendiri ikut serta menentukan masa depan perusahaan ya. Jadi Paus minta kita melahirkan suatu budaya ekonomi yang baru. Saya ulangi lagi, budaya ekonomi yang baru. Ya, ini ada penjelasannya. Jadi ini memang suatu yang baru ya. Yang menyeluruh, mengembangkan seluruh manusia. Kita tidak dapat membiarkan ekonomi yang terpisahkan dari realitas umat manusia atau perkembangan peradaban ya. Manusia semua masing-masing kelompok maupun secara keseluruhan ya. Nah, ini adalah terakhir adalah catatan dari para peserta yang ingin menyampaikan sesuatu. Karena kebanyakan orang muda mereka menyebut soal krisis vivit ya. Di krisis vivit ini orang muda disebut bukan masa depan Tuhan tapi masa kini Allah ya, disebut now of God ya, masa kini Allah gitu ya, bukan masa depan Allah. Ya, dunia ya. Jadi orang-orang muda ini adalah orang-orang yang akan justru memimpin ya, yang punya potensi untuk memimpin. Kita berharap bahwa orang-orang muda ini memimpin kita ketika mereka masih muda, bukan nanti ketika mereka sudah menjadi tua ya, kurang lebih begitu ya. Ini ada beberapa permintaan dari orang muda kepada kita, seluruhnya ada beberapa belas permintaan ya. Nah, ini yang satu adalah kekuatan besar dunia secara lembaga ekonomi dimohon
memperlambat kecepatannya membiarkan bumi bernafas ya. Jadi kita ini terlalu lari ya, kita konsumsi terus gitu ya sampai bumi ini nggak sempat istirahat, nggak sempat bernafas. COVID kemarin mungkin kurang lama gitu ya. Bagaimana perkembangan teknologi juga bisa berkelanjutan, termasuk di tempat negara-negara yang berpendapatan rendah misalnya gitu ya. Jadi ini catatan dan mungkin nanti pada waktunya saudara-saudara bisa membacanya kembali ya. Kepentingan umum agar sungguh-sungguh diperhatikan ya, udara, hutan, laut, jadi jangan dikorbankan ya. Jangan menolak kaum miskin, sakit dan minoritas ya. Tetapi sungguh-sungguh dan ya bekerja sama dengan mereka ya. Pekerjaan yang layak ya, upah yang adil ya. Soal tax haven ini juga disinggung bahwa ini tidak adil karena sebetulnya ada uang yang dicuri dari masa kini ya. Bagaimana lembaga keuangan juga diperbaiki, perusahaan dan bank ya, termasuk banknya Pak Christian mungkin ya, agar punya tata kelola ya yang memang juga memperjuangkan lingkungan, keadilan dan dampaknya pada mereka yang termiskin ya. Dalam pertemuan-pertemuan internasional cukup banyak dibuktikan bahwa ternyata bank-bank internasional yang besar itu lebih banyak memberi bantuan pinjaman, kredit kepada perusahaan-perusahaan yang merusak alam daripada yang menjaga alam misalnya seperti itu ya. Bagaimana juga lembaga nasional dan internasional ini mendukung wirausahawan yang dalam konteks lingkungan dan sosial dan spiritual ya, yang semuanya keberlanjutan ya. Jadi ini beberapa pesan, saya tidak membacakan seluruhnya. Orang-orang dewasa ini sudah mengontrol ekonomi cukup lama ya. Jadi apakah kita masih terus mengontrol seperti ini atau kita mulai memberi kepercayaan kepada orang yang lebih muda untuk mereka juga berperan ya, termasuk negara, perusahaan dan lembaga, organisasi internasional juga begitu ya. Memohon komitmen dari semua orang ya, bahwa akhirnya jangan mengambil lagi sumber daya ya, jangan lagi merusak kesehatan, jangan lagi membuat senjata, jangan lagi mengadakan perang ya, bahwa ini dunia ini harus berhenti dengan melakukan berbagai hal seperti itu. Saya akan mengakhiri, ini sudah selesai. Teorinya seperti itu, barangkali mudah-mudahan bisa dengan tanya jawab bisa lebih baik. Begitu, saya kembalikan ke Pak Wis. Silakan Pak Wis. Baik, terima kasih Romo atas Oh, paparan sorry, yang saya ulangi. Jadi silakan WA ke saya ya. Jadi tolong jangan di chat, tetapi WA ke HP saya 0811 223277 yang mau minta bahan. Tolong ditulis pukat dari mana. baik. Terima kasih Romo atas paparan yang sungguh relevan ya dengan dunia usahawan, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja profesional, di mana kita diajak untuk menghidupi iman Kristiani kita secara nyata di dalam raise hand. Nanti bisa dibantu oleh Pak Gabriel ya untuk unmute, atau Pak Agus juga bisa membantu untuk unmute Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Romo. Apakah ini menurut saya ini salah satu hal yang membutuhkan fondasi pemikiran yang perlu ditanamkan sejak dini, Romo. Karena kalau merubah pola pikir orang dewasa itu kan cukup sulit ya, Romo ya. Apakah ini juga diterapkan dalam pendidikan di sekolah-sekolah Katolik, Romo, sehingga pemahaman tentang ini itu bisa ditanamkan ke generasi muda ke depannya itu sejak mereka di jenjang sekolah gitu. Saya jawab langsung Wis ya. Ya, sambil menunggu Ya. pertanyaan dari teman. Ya, saya berpikir bahwa sesuai dengan prinsip Katolik, sebenarnya pendidik pertama dan utama itu orang tua.
Maka jangan menyerahkannya kepada sekolah, tapi bagaimana pendidikan termasuk pendidikan ekonomi Fransiskus ini justru dibawa oleh orang tua atau dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ambil contoh begini ya, misalnya ada satu pengusaha Katolik yang terkenal begitulah ya. Justru yang mengingatkan terus-menerus malah anaknya. Anaknya yang bilang, Dad, apakah betul jadi mau bisnis ini lagi, kita mau nambah kayak seberapa banyak karena bisnis Daddy itu merusak lingkungan. Jadi sebenarnya anak-anak kita udah sadar gitu, ya. Tapi malah bapaknya yang nggak bisa berhenti gitu ya. Emangnya kita makan berapa piring sih gitu ya? Rumah kita mau berapa banyak sih? Mobil kita mau berapa banyak? Apa sih yang Daddy cari gitu? Sampai begitu anaknya tanya gitu ya. Jadi meskipun ternyata bapak ibunya nggak menanamkan apapun, tapi malahan anak-anaknya sadar. Nah, bagaimana kita juga mengajarkan hal seperti ini di dalam keluarga sejak anak-anak kita kecil untuk melihat bahwa seluruh manfaat ekonomi yang mereka nikmati itu bukan hanya untuk mereka sendiri. Ada teman-teman yang lain kenalannya, tiap kali anaknya kuliah, dia selalu menyediakan jumlah uang yang sama dengan biaya kuliahnya untuk beasiswa bagi anak-anak yang lain. Tiap kali dia punya cucu, dia selalu membiayai orang-orang lain yang juga melahirkan gitu. Jadi itu kaulnya gitu ya, bukan bikin pesta, tetapi malahan nyekolahin orang lain dan anak atau anak-anaknya tahu bahwa si papahnya tuh selalu begitu gitu ya. Peristiwa studi, peristiwa melahirkan malahan dijadikan kesempatan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Dan seperti tadi saya mengatakan Pak Tan gitu ya dari Soho, visinya adalah membuat orang lain lebih sejahtera gitu. Dan keluarganya, anak-anaknya tahu bahwa itu memang arah yang mau dibangun oleh perusahaan, oleh orang tuanya gitu. Menurut saya jangan menyerahkan pada sekolah. Sekolah itu hanya berapa jam. Begitu, Wis. Yang pertama itu sebelum recycle itu harusnya ada reuse. Sebelum reuse ada reduce. Sebelum reduce bahkan refuse ya. Jadi misalnya saya itu nggak pernah beli makanan lewat GoFood gitu ya. Karena tahu kalau pakai GoFood tuh banyak kemasannya. Dan semua kemasan-kemasan itu yang betul-betul di recycle itu mungkin tidak lebih dari 5%. Bahkan seandainya kita punya kerjasama dengan bank sampah. Jadi saya tidak menganggap bahwa itu adalah solusi ya, bikin kemasan seperti itu begitu. Tapi kalau ada yang mau melakukan, ya silahkan saja. Bukan tidak boleh ya, lebih baik melakukan sesuatu daripada sama sekali tidak berusaha. Menurut saya salah satu yang paling baik dalam soal ini adalah Ibu Wilma, kalau nggak salah dari Depok, yang bikin gerakan namanya Kota Tanpa Sampah. Dia bikin 3 strategi, pintu depan, pintu tengah, dan pintu belakang. Ya, pintu depan itu sebetulnya adalah refuse dan reduce ya. Jadi mengurangi sampah dan tingkat keberhasilannya bisa di atas 90%. Jadi jangan cepat-cepat ke recycle. Recycle itu adalah usaha terakhir ketika kita udah nggak bisa review. Saya kalau beli kue gitu nggak mau beli kue yang dibungkus plastik gitu. Beli roti juga nggak mau gitu ya. Sehingga sampah plastik yang saya bawa sangat sedikit gitu. Sebetulnya seperti itu. Eh, apa sih yang packaging yang mudah di recycle? Hampir tidak ada juga ya karena pertama-tama eh, tidak ada yang mengumpulkan sampahnya juga gitu ya. Sesudah itu misalnya kemarin ada yang bilang, Pastor nggak apa-apa kok botol plastik, nanti dijadiin kain lagi katanya ya. Saya bilang, Pak, siapa yang bikin botol plastik jadi kain? Mungkin di Cina sana, Bapak mau ngumpulin botol terus dikirim ke Cina gitu ya. Dijadiin bahan tekstil. Ada sih memang betul ya. Tetapi di sini tidak ada industri yang mengubah plastik jadi bahan kain gitu. Tidak ada gitu ya. Jadi hampir pasti sampah kita akan masuk ke tempat sampah gitu. Kalau diambil pemulung aja masih lumayan ya. Tapi jadi recycle itu bukan solusi. Jawaban saya begitu. Ibu Yunita, mohon maaf nih. Wah,
dengan teman lebih senang makan di tempat daripada dibawa bungkus gitu. Dengan makan di tempat kita menolak sedotannya, menolak kemasannya gitu ya. Minta gelas yang beling aja lah gitu, jangan pakai yang plastik begitu ya. Dan kita menghabiskan makanan. Kalau tidak habis, di kendaraan saya itu banyak kotak makanan. Jadi dibawa pulang untuk makan malam atau makan pagi besoknya. Jadi tidak ada yang dibuang juga begitu. Dan kalau ini dilakukan oleh setiap keluarga, ini kan kebiasaan ya. Kita anak-anak melihat bahwa ini keluarga kita nggak pernah pakai sedotan, nggak pernah buang makanan, dan selalu tidak membawa sampah masuk ke dalam rumah kita gitu. Itu saja sudah suatu ya kebiasaan kecil yang bisa dilakukan semua orang. Sebetulnya kunci dari sampah itu 60% itu adalah soal makan. Perhatikan saja bahwa sampah kita itu 60-80% ada hubungannya dengan makanan kita. Ya, jadi kalau dari awal kita memilih makanan yang tidak dikemas, yang tidak banyak sampahnya, sebetulnya hampir tidak ada sampah gitu. Baik. Nyediain ronde panas itu pakai wadah plastik gitu. Sendoknya juga plastik, yang sekali pakai buang gitu ya. Kalau dia bawa mangkok, sendok yang bisa dicuci, sebetulnya kan dia bisa cuci. Kalau plastik kan sebenarnya jadi kos. Jadi sebenarnya lebih hemat bawa mangkok yang dia bisa pakai berkali-kali kan, daripada bawa wadah plastik yang dia harus beli nanti dibuang, beli lagi gitu ya. Belum lagi buang sampahnya lagi gitu. Tambah energi juga begitu ya. Saya suka heran kenapa sih orang tuh maksa gitu. Dan bahkan mohon maaf, di acara-acara gereja juga begitu ya. Kemarin belum lama ini ada acara di lingkungan gereja begitu ya. Itu di tempat situ tuh ada piring, sendok, gelas gitu, tinggal pinjem gitu ya di paroki ya. Tapi umat yang membawa makanan membawa seluruhnya pakai plastik gitu. Saya bilang kenapa nggak pinjam dari paroki? Udah beli plastiknya, gitu buang sampah, nambah sampah lagi ya. Pinjam nyuci juga sebentar kok gitu. Malahan buang uang ya. Jadi sebetulnya lebih hemat kalau kita punya kesadaran. Malam Romo. Saya mau tanya mengenai EcoCamp nih. EcoCamp yang Romo bangun ya. Nah, itu kan tadi Romo mengatakan pesertanya yang Katolik juga kurang, lebih banyak yang pemandunya juga kan orang-orang dari Lembang yang Islam kan. Ya. Betul. Nah, Ya. sekarang gimana mau supaya sekolah Katolik atau murid-murid Katolik ini lebih termotivasi untuk ikut EcoCamp gitu mau. Supaya mereka juga menjadi tahu lah ya masalah-masalah yang juga sebenarnya ini menjadi masalah gereja begitu. Terima kasih, Mo. Kalau peserta ke EcoCamp Ya. mayoritas masih sekolah Katolik, Pak. Misalnya sekolah Tarakanita gurunya sudah ratusan yang datang ke EcoCamp, Pak. Kami juga sangat sering diundang. Tadi saya mengatakan ada pertemuan komunitas orang muda. Nah, komunitas itu lebih banyak yang Islam, terutama dalam bidang SDG ya, Pak. Ya. Tetapi kalau yang datang ke kami, sekolah-sekolah lebih banyak yang Katolik. Ya, sekolah CB, sekolah Strada, Ursulin, sekolah Yesuit gitu ya. Sebetulnya kesadaran itu di lingkungan sekolah Katolik sudah cukup tinggi, Pak. Ya. Oh iya. Ya, puji Tuhan Mo ya. Ya. Iya, karena di lingkungan saya juga beberapa orang teman lingkungan udah tahu, udah pernah ikut malahan bersama Romo sana. Kami sudah 10 tahun, dulu sebelum COVID itu rata-rata 3.000 sampai 6.000 ya. Waktu COVID terjun bebas, sesudah COVID sampai sekarang angkanya memang belum terlalu bertambah. Kemarin nggak tahu situasi pemilu juga membuat orang tidak datang ya. Kami 4 bulan terakhir ini jumlah pengunjung sangat sedikit sehingga minusnya lumayan begitu ya. Maka kami sedang rebranding, bikin program-program baru lagi yang mudah-mudahan lebih menarik, terutama untuk orang muda. Ya, Romo. Nah, jadi untuk peserta webinar ini juga mungkin nanti himbau untuk memperkenalkan EcoCamp, Mo. Romo boleh promosi, Mo. Ya, silakan. Kalau yang jauh-jauh kami juga terbuka untuk pergi ke tempat Bapak dan Ibu ya.
Jadi Ya. kami diundang misalnya bulan lalu Maret ke Delasa Manado. Ya, karena kalau orang Manado datang semua ke sini kan sulit biayanya. Lebih Ya. baik ngundang kami 1-2 orang ke sana gitu ya. Ya. Kami pernah ke Metro di Lampung, pernah ke Jawa Tengah, kemana-mana, pernah ke Kupang. Yang paling jauh kami pernah ke Kamboja. Yang Kamboja itu lucu, yang mengundang Suster Ursuline, Ya. yang menerjemahkan Romo Yesuit. Pesertanya di Kamboja, di Keuskupan Battambang itu uskupnya seorang Yesuit, Bishop Kiki, tapi pesertanya orang Buddha. Ya, tim yang datang dari Ekokem Muslim semuanya. Jadi sudah Nah, itu 4 multikultural. tahun 4 tahun berturut-turut programnya Laudato Si, tapi tim kami yang berangkat Islam, pesertanya Buddha, yang undang Ursuline, penerjemahnya karena pakai bahasa Khmer ya, penerjemahnya Romo Yesuit. Itu menarik sekali. Ya, iya terima kasih Romo. Itu ada Pak Wisnu juga. Wis akan bertanya. Ya, Ini ada yang nanya Ibu Herlina dan Susanti juga di chat. Iya. Silakan, Silakan Romo, Wis. soalnya saya barusan ke disconnect, chatnya di saya hilang Romo. Mungkin Romo bisa langsung membaca dan Jadi menjawab. ini ada Ibu Herlina tanya apakah ada modul pewartaan spiritualitas ekologi ya yang bisa ditawarkan ke paroki. Saya baru menerbitkan buku baru 1 hari ini, judulnya Spiritualitas Ekologi. Dan di dalamnya ada materi-materi tentang bahan-bahan modul-modul untuk retret. Yang nulis bukan saya. Ada Romo Martin Harun, ada timnya dari Yesuit, ada macam-macam orang. Jadi itu akan nanti di Google Drive itu akan ada ya. Terus kalau mau kerjasama dengan Ekokem kami terbuka, Ibu punya nomor telepon saya silahkan kontak ya. Termasuk juga Ibu Susanti, ya silahkan mari kita bekerja sama, kontak nanti mungkin lebih detail dalam kontak selanjutnya saja. Kalau ada kebetulan bisa ke Bandung, mungkin lebih baik. Bisa juga nanti ngobrol lewat Zoom atau lewat telepon dan sebagainya. Untuk Ibu Herlina dan Ibu Susanti, silahkan kontak nanti berikutnya lagi. Begitu. Oke, Pak Wisnu, silakan yang ingin bertanya. Terima kasih. Ini sekaligus saya sebetulnya bukan bertanya, tapi ingin juga mempromosikan tentang Ekokem-nya Romo Ferry. Dan saya tinggal di Arca Manik kebetulan, Bapak Ibu sekalian, yang saya punya tetangga, seorang Muslim, bahkan keturunan Arab, namanya Pak Ali Abdullah, Romo Ferry. Itu teman kami, Pak Wisnu. Makanya ini yang tanyanya juga dulu stafnya di Ekokem. Ya, makanya inilah yang ingin saya sampaikan. Ekokem ini luar biasa. Bahkan jadi kalau ada retret atau apapun kumpul-kumpul di sana itu tidak ada masakan yang pakai daging. Ya, jadi semua memang dari sayur-sayuran. Ada sate yang enak sekali dan itu satenya dari jamur. Saya ingin mempromosikan ini. Jadi wajiblah kira-kira Bapak Ibu kalau berkunjung ke Bandung jangan lupa ke Ekokem, tempatnya nyaman di Bukit Pakar, dingin di sana. Jadi untuk ngadem istilahnya, untuk nyari udara dingin enak sekali. Jadi kalau Pak Christian rawuh di Bandung, Pak Kris, jangan hanya ke Sukajadi, tapi saya aturi Romo Pak Kris tindak ke tempat Romo Ferry. Ajak juga teman-teman di Semarang. Romo Ferry, saya ingin ini ada sekarang sedikit pertanyaan. Begini Romo, beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa ini dengan segala maaf saya harus cerita bahwa Bandung pernah menjadi istilahnya ada bencana sampah kan ya, dan waktu itu Pak Ali Abdullah lah yang bergerak di Arca Manik untuk membuat loseda, kemudian memilah sampah, istilahnya sampah basah dan sampah kering untuk organik dan non-organik. Nah pertanyaan saya Romo, bagaimana kita lah terutama ya yang mengaku diri sebagai umat Katolik ini bisa menjadi pelopor gitu ya. Jadi ya agak malu juga gitu kalau teman-teman Muslim ternyata yang lebih aktif gitu. Sementara kita yang bahkan ada himbauan dari zaman Laudato Si sampai sekarang, Paus sendiri yang mengatakan bahwa ekonomi hendaknya ekonomi yang juga punya sensitivitas terhadap ekologi gitu. Nah ini pertanyaan saya singkat aja deh Romo, gimana ya caranya agar kita semua ini
tergerak lah paling tidak ya. Bagus kalau bisa menjadi agent of change atau menjadi pelopor untuk upaya-upaya yang benar-benar mencintai bumi gitu loh, Romo. Gimana, Romo? Ya, yang pertama, jadi kalau datang ke EcoCamp jangan hanya mampir. Pakai EcoCamp untuk tempat meeting, tempat training, untuk rekoleksi keluarga, untuk reuni dan sebagainya ya. Kami juga butuh dikunjungi, butuh income juga untuk dipakai begitu ya. Termasuk membeli makanan di sini dan sebagainya. Jadi silahkan dipakai. Ada tim, ada kebutuhan kumpul untuk pelatihan atau meeting tim marketing atau apa bisa ya. Untuk sekitar 30-40 orang. Yang kedua, tadi Pak Ali Abdullah itu teman sahabat EcoCamp yang menanam sayur di Arca Manik juga Fanya dulunya staf EcoCamp juga begitu ya. Sebetulnya Pak Wisnu yang sadar tentang hal ini di lingkungan Katolik juga sudah banyak, Pak. Bukan tidak ya. Kalau kesadaran sih semua juga tahu Laudato Si gitu ya. Kesadaran juga sudah diusahakan, tapi yang kurang barangkali konsistensi, Pak. Dan orang-orang yang terus-menerus pantang mundur untuk terus berkampanye gitu. Nah, jumlahnya sebetulnya tidak harus 100% karena tidak mungkin. Seandainya kita di lingkungan kita masing-masing bisa 25% aja. Itu jumlah 25% itu di Unpar 25%, di Pukat 25%, di paroki mana 25%. Sebenarnya perubahan itu akan terjadi begitu, Pak. Nah, ya saya udah beberapa kali bicara dengan Pak Julius misalnya. Kalau di Pukat di tiap keuskupan 25% bergerak, pasti akan terjadi sesuatu. Saya juga siap untuk memberi masukan mengenai hal-hal yang lebih praktis yang bisa dilakukan ya. Dan sebetulnya bukan menambah kos, malahan mungkin bisa menghemat gitu ya. Tadi soal kemasan dan sebagainya itu malahan mungkin bisa menghemat. Bagaimana menurunkan biaya produksi, HPP dan sebagainya. Jadi bukan ikut dalam gerakan ini bukan berarti nanti mengeluarkan uang, malahan mungkin menghemat gitu ya. Di sini ada Ibu Wiwin juga ini dari Laudato Si Indonesia yang juga terus-menerus bikin training dan sekarang sudah mulai tanda petik udah ratusan atau ribuan yang sudah bergerak Pak Wisnu di mana-mana ini. Ya, jadi sebetulnya ya kita hanya butuh konsistensi aja. Tapi kalau kesadarannya sudah ada. Ada Hanin juga tuh yang punya hotel di Bandung. Ya, Romo, izin tanya Romo. Ini kan satu gerakan yang memang bagus lah berpikir untuk dunia ya. Nah, ini mungkin pemikirannya katakanlah dari negara yang sudah maju. Dan kita negara yang katakanlah masih baru merangkak naik lah. Nah, apakah pemikiran ini bisa diterapkan untuk orang-orang di bawah ya? Jadi kalau misalnya orang yang sudah tengah atau yang pendidikannya atas mungkin mengerti ya. Tapi kalau yang di bawah kan mikir perut dulu ya, mungkin ekonomi dulu. Yang penting praktis bawa gerobak ya, yang penting gampang. Nah, gimana ya? Kalau ke mereka nih gimana caranya gitu? Kalau kita misalnya memperhatikan masyarakat yang anggap jadi kampung gitu ya di desa, mereka jauh lebih ekologis daripada yang di kota, Pak Hanin. Ya, mereka misalnya untuk membungkus segala macam kan belum pakai plastik dulunya, Pak. Masih pakai daun sederhananya begitu kan ya. Mereka membeli makanan-makanan yang lokal. Belum membeli makanan-makanan yang impor gitu. Jadi sebetulnya jangan pernah menganggap bahwa yang berpenghasilan lebih rendah daripada kita malah kurang sadar. Tidak, Pak. Mereka justru sebenarnya lebih sadar, mereka juga karena kemampuan ekonominya terbatas, mereka lebih hati-hati mengeluarkan uang. Yang saya lihat misalnya membuang-buang makanan, mereka yang justru banyak uangnya, Pak. Kalau yang miskin nggak akan membuang, Pak, dibawa pulang semua makanannya, nggak akan ditinggalin di meja, Pak, misalnya kayak gitu ya. Bahkan kemasannya juga masih dibawa lagi, kasarnya dikumpulkan. Pemulung-pemulung itu kan ngumpulin, Pak.
mereka malah melihat nilai ekonomi dari sampah-sampah itu gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir dengan masyarakat yang di bawah. Yang merusak ini adalah orang-orang, sorry ya, orang-orang yang merasa punya uang, kaya tapi nggak punya kesadaran Pak. Itu yang payah itu Pak. Betul. Betul. Sorry Pak, kalau ngomong gitu ya. Merasa jagoan ya, beli tas yang macam-macam yang mahal-mahal itu gitu ya, hanya untuk flexing saja gitu ya. Padahal tidak perlu juga gitu. Betul, Justru Romo. mereka yang show off dan sebagainya itu yang merusak seluruh dunia ini, Pak. Tapi orang-orang sederhana yang justru karena keterbatasan ekonomi mereka, mereka lebih sederhana, lebih hemat, lebih mematikan listrik dan air karena mereka tahu nanti Mahal. beli tokennya nggak cukup nih, jadi matiin lampu semua. Kalau nggak tet 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 tet, bunyi gitu ya. Sementara orang kaya semua dinyalain dan mereka nggak pernah pakai token gitu kan. Misalnya, Pak. Ya, Saya boleh tambahkan, Romo? ya. Tergantung moderator ini Pak Wis yang ngatur ya, jangan saya. Oh gitu. Silakan Pak. Silakan Pak Wisnu. Terima kasih. Ya, ini saya setuju sekali Romo Ferry, karena kalau orang-orang dengan segala kelas ekonomi rendah, barangkali mereka malah bisa lebih berhemat ya. Namun justru orang-orang kaya ini, sebagai catatan untuk Kota Bandung aja, berdasarkan catatan karena kami punya komunitas yang peduli terhadap sampah, itu waste food itu kira-kira 1,3 ton per hari. Dan siapa yang membuang makanan? Nggak mungkin orang miskin membuang makanan kan, Nggak mereka mungkin. kehabisan. Jadi ya itu tadi, kata kuncinya adalah bukan hanya sekedar tahu, Romo, kalau menurut saya justru kesadaran ya. Jadi kita sadar bahwa bumi ini bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita, dan kita nggak boleh apa istilahnya menzolimi gitu ya. Itu saja. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Wisnu untuk diskusinya. Baik, kasih. masih ada waktu untuk penanya lain, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi berdialog dengan Romo, juga masih Bapak ada Ibu waktu. sekali lagi silahkan ya. Ini sudah ada beberapa yang mengirim WA ke saya. Nanti saya akan kirim Google Drive-nya ya. Dan beberapa materi. Di Google Drive itu lengkap. Pak Christian, silakan kalau ada pertanyaan mengenai anggota BPL terkait dengan ekonomi Fransiskus nih. Silakan Pak Christian. Salah satu diskusi saya dengan Pak Julius sebetulnya adalah soal bagaimana mendukung, sorry ya Pak, koperasi kredit yang sehat ya. Jadi di Toraja itu ada koperasi kredit namanya Sawansi Barung Pak, yang didirikan oleh Romo Freddy. Menurut saya itu contoh ekonomi yang sesuai dengan ekonomi Fransiskus. Modal yang dikelola saat ini, saya nggak ingat anggotanya, mungkin sekitar belasan ribu, sudah sekitar 700 miliar. Dan mereka kredit macetnya di bawah 2%, karena tidak pernah meminjamkan lebih dari 30 juta. Terus tetapi tiap tahun mereka bisa menyisihkan uang pembinaan itu 3 miliar. Jadi anggota itu dilatih macam-macam untuk ekonomi dan sebagainya dari uang 3M itu, supaya ketika meminjam sebetulnya meminjam untuk usaha-usaha yang produktif. Saya kira tidak ada bank lain, BPR atau apapun yang berani menyisihkan 1 tahun 3 miliar untuk pelatihan anggotanya supaya ketika meminjam usaha produktif gitu. Itu dan pengawasannya dan sebagainya sehat. Satu-satunya koperasi kredit di Indonesia yang memperoleh standar sebetulnya gold ya dari akreditasi dari Korea untuk tingkat Asia. Nah itu jadi contoh yang luar biasa di Sawansi Barung. Sebetulnya harusnya kerjasama karena koperasi di sana mulai ngembangin beberapa unit industri yang lain, misalnya kopi dan sebagainya. Mudah-mudahan Pukat di Makassar misalnya bisa mendukung misalnya. Atau bisa ikut mendorong mendukung koperasi kredit yang serupa di berbagai tempat. Di Bandung misalnya ini koperasi kredit di 2 paroki bermasalah nih.
Nah, bisa nggak anggota Pukat ini bantu membuat sehat koperasi kredit semacam itu? Yang satu diras oleh anggotanya sehingga nggak punya cash flow-nya kacau karena pengurusnya berkelahi kayaknya. Belum terjadi apa kecurangan atau apapun, tapi orang diras ya kehilangan cash flow. Yang satu lagi juga bermasalah. Jadi agak mengerikan. Saya khawatir sebetulnya. Pak Kris, silahkan Pak Kris. Agak bingung Romo saya. Ya, kebetulan saya juga ngurusin koperasi, Mo. Jadi saya sangat terinspirasi dengan tadi yang Romo ceritakan, ada koperasi yang setiap tahun ya menyediakan dari SHU-nya tentunya ya, Ya, sekitar 3M untuk pelatihan. Kalau kita menyelenggarakan untuk pelatihan, ya kita ada penyelenggaraan untuk pelatihan. Tetapi bahwa nilainya itu kita nggak tentu, gitu, nggak tentu. Tapi yang pasti kalau pelatihan buat karyawan, ya ini buat anggota Pak, 3M setiap tahun. setiap tahun. Ya, ini keren, keren, keren. Saya di koperasi semenjak tahun 91 sampai sekarang. Dan Ya, dana kelolaannya 700-an M, Pak. iya, saya mendekati Romo. Ya. Tetapi sungguh-sungguh menginspirasi yang tadi mungkin perlu juga saya main ke sana untuk studi Di banding. Makale, Pak. Di Makale itu gedung Makale Koplitnya itu mana? Sawarsi Barung, Pak. Itu adalah gedung terbagus di seluruh kota Makale. Makale. Semua gedung, ya, gedung bank, mau BRI, mau apalagi bank swasta ya. Gedung Pemda, gedung Bupati segala macam kalah, Pak. Dia 4 lantai dan mewah. Dia punya ATM, punya mobil keliling dan punya 40 cabang. Karyawan mungkin di atas 150. Wow. Perlu Romo saya studi banding ke sana Romo. Sekarang Makale itu benar. satu-satunya yang punya akreditasi tingkat Asia Gold ya Pak. Ya. Romo, Makale itu mana Romo? Toraja. Toraja. Saya sudah sampai ke Toraja tapi belum nggak nyampe ke tempat tersebut. Tapi memang kayaknya sih waktu jajan kita. Mereka sudah di atas 7 tahun Pak. Jadi kalau Bapak harusnya pernah lewat Pak. Ya. Balik lagi Pak Christian ke Toraja lagi, ayo. Kalau Pak jangan Kris. jalan darat Pak, capek, terbang saja Pak. Sebentar nyampe Pak. Oh ya. Siap. Pak Kris dekat Tapak Bayo-Bayo itu Tidak kantornya. jauh dari Sapak Bayo-Bayo Pak. Iya. Dekat sekali. Sepertinya pada waktu kita muter-muter lewat juga sepertinya karena saya melihat Gedungnya warna putih, merah, kuning. Besar, tinggi, besar. ya. Harusnya Pukat waktu ke sana jangan hanya ke Sapak Bayo-Bayo, pergi ngobrol dengan Sawansi Barung, Pak. Pendirinya salah satunya Romo Freddy Rantai Taruk, sekarang Direktur Caritas Indonesia. Dia doktor manajemen juga. Romo Projo dari Makassar. Itu Romo. Waktu itu belum kenal sama Romo sih jadinya saya. Pak Julius tahu kok itu. Iya. Pak Kris nanti saya kenalkan Pak Kris. Ya, Romo Freddy. Ya. siap Pak Julius. Jadi kalau saya memang lebih banyak saya bersyukur bahwa tempat saya bisa berkembang dengan bagus, Romo. Dengan bagus. Dan memang ada beberapa yang saya tangani, ada bank, yaitu BPR tadi, dan juga ada koperasi. Dan saya lebih banyak ini di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, dan juga Banten. Pak, nanti di Google Drive ada buku Retret Ekologi Toraja.
Di Ya, dalamnya ada cerita tentang Sawan Sibarung, Pak. oke. Ya. Ya, ya, ya. Ya, Romo, untuk belajar. Mungkin sementara itu Pak Wis. Pak Wis, saya Ya, dulu terima belajar kasih dulu Pak saya. Alfian. Ya, Dapat PR, Roman. langsung Baik, ke PR. iya. Itu ada websitenya ya di grup sudah di-post sama Pak Adinata. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lain? Pak Julius mungkin ada tanggapan atau ini? Oke. Ya boleh, Dewis. Ya, Romo Ferry. Ya. Kalau kami melihat Romo Ferry itu sangat konsisten dan luar biasa. Saya tahu Romo Ferry selama ini tidak pernah ada kerjasama misalnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau NGO lain yang pemerhati lingkungan. Kelihatannya memang masih berjuang sendiri atau bagaimana, Romo Ferry? Sudah beberapa kali ketemu tanda petik menteri, tapi relatif sulit, Pak. Ya, bahkan itu pernah ketemu langsung juga dengan Ibu Siti Nurbaya, Pak. Dengan NGO juga, dengan beberapa, termasuk yang dari Singapura juga pernah ketemu, tapi sulit. Jadi sebetulnya kuncinya kita itu hanya, atau lagi yang besar-besar juga sulit, Pak. Mereka umumnya sudah punya kegiatan sendiri. Kita itu hanya dibantu oleh orang-orang yang pemerhati yang tidak punya yayasan sendiri. Ya, sementara selain itu kami juga misalnya nggak mau misalnya minta dana dari Jarum gitu, nggak, karena rokok gitu ya. Iya. Tapi misalnya anggap ya Pak Teddy Rahmat, TP Rahmat, dia kan udah punya yayasan Ar-Rahmat, yang yayasan yang banyak sekali itu dana-dananya macam-macam, sulit nggak akan ngasih, Pak. Kami juga punya pendiri Oke. yang tanda petik orang sukses, Pak Edwin Suryajaya, yang dulu Astra. Tapi beberapa kali kami ketemu Ibu Sinta Kamdani misalnya, yang sekarang ketua apa Kadin dan sebagainya. Kadin. Ya begitu dia lihat, Romo jangan minta sama saya, minta aja sama Pak Edwin. Jadi malah susah gitu ya. Pak Edwin lebih banyak uangnya daripada saya katanya. Padahal Pak Edwin memberi sih, tapi jadi memang tidak mudah, Pak. Akhirnya yang selama ini banyak membantu adalah orang-orang yang tidak terlalu terkenal, tapi yang percaya kepada kami. Kadang-kadang ada yang bantu hanya 50.000, ada yang 2 juta gitu ya. Mungkin tidak sangat besar, tapi ya kami 10 tahun bertahan, meskipun setahun terakhir ini bleeding ya, udah mulai ngambilin uang tabungan sebetulnya gitu ya. Dan kami sedang berusaha untuk bangun lagi. Waktu COVID sampai jualan segala macam itu, Pak, untuk selamat gitu ya. Tapi kepada pemerintah sulit, Pak. Kami udah mencoba tapi tidak bisa berharap. Dengan misalnya dengan KHT gitu, mereka punya proyek sendiri, Pak. NGO-NGO besar itu sudah punya program sendiri, Pak. Pernah maju ke Pertamina, Telkom misalnya bantu 5 juta, tapi tidak ada biaya operasional yang bisa dipakai. Mereka untuk supervisinya nginep di hotel yang mahal, Pak. Mungkin supervisinya habis 15-20 juta hanya untuk mengamati bantuan 5 juta saja. Kami sendiri tidak dibantu untuk biaya operasional. Jadi apa? Susah, Pak. Dan prosedurnya rumit. Akhirnya kami yang jadi buruh murah untuk kalau NGO besar, Pak. Kami nggak dibayar, mereka supervisinya mengeluarkan uang lebih besar daripada uang yang diberi kepada kami. Begitu, Pak Julius. Begitu, Pak Baik, Julius. terima kasih Pak Iya. Julius. Oke. Dewis, Romo, tadi saya sempat terlempar keluar. Mohon maaf. Ya, Ya, pada jadi intinya. dari pemerintah kami tidak bisa berharap. Udah Iya. ketemu menteri juga ya.
Dari NGO kadang-kadang kalau ada yang membantu sangat kecil nilainya, sementara biaya supervisi mereka malah lebih besar. Ya, dan untuk perusahaan-perusahaan besar mereka punya yayasan sendiri, umumnya mereka menyalurkannya ke yayasan mereka sendiri, Pak. Oke. Ya, Romo. Mungkin nanti Romo secara bertahap, mungkin melalui Pukat, Pak Agus, atau Iya. Pak Hani, ketika konvenas nanti atau acara besar, jangan lupa untuk kita undang Romo Ferry. Minimal kita bisa bersama-sama menggalakkan dengan seluruh anggota pengurus Pukat bisa lebih mendalami Iya. atau menyadari. Sebetulnya Pak Karena Julius, sorry ini saya lanjutkan sedikit. Kami itu di tahap ini ingin kerjasama kalau disebut dengan Pukat adalah begini Pak. Kirim bagaimana? orang-orang Bapak di perusahaan Bapak untuk di training di tempat kami. Bayar dengan harga yang wajar. Oke, oke. Ya, sehingga Jadi orang-orang Bapak, staf Bapak itu tahu tentang ekologi, tahu tentang SDG dan sebagainya. Dan kalau kembali programnya mungkin itu berapa lama, Romo? bisa diatur, Maksudnya Pak. Akan bolak-balik, Pak. Jadi training. bukan sekaligus, akan dicicil beberapa kali bertahap, ya. Atau bisa Oke, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ya, misalnya Pak Christian mau ngirim orang-orangnya dari bank BPR ke kami berapa hari? Sekarang 3 hari dulu, nanti 2 bulan lagi, 3 hari lagi. Dengan senang hati kita atur sesuai dengan kebutuhan dan waktu dan sebagainya. Itu Iya. akan lebih membantu kami. Program kami jalan, kami dapat income, tapi bukan sebagai donasi ya, tapi kerjasama. Iya. Jadi Bagus. ini di dunia ordo-ordo itu katanya ada 2 jenis. Satu ordo yang ora et labora, berdoa dan bekerja. Satu lagi ada ordo-ordo yang mendikan. Mendikan ini berdoa dan mengemis, meminta donasi gitu ya. Kami sedang berusaha pindah ke ora et labora. Ya, jadi ayo kita kerjasama. Ya, undang kami untuk memberi training. Kirim stafnya untuk training di tempat kami. Tapi bayar dengan harga yang wajar. Itu membuat kami akan bergerak ya. Oke. Baik, Romo. Mungkin itu salah satu jadi catatan, Pak Agus. Iya. Karena memang Romo pengalaman ini sharing, mungkin Romo bisa, kebetulan saya di bidang properti, karyawan yang di lapangan itu rata-rata sudah 10 tahun. Ini warga masih setiap saya berkunjung, masih berserakan ituan. Plastik-plastik, baik warganya maupun staf saya itu belum bisa ketika saya ke lapangan masih ada itu barang. Padahal beberapa kali dan sudah sering sekali saya tegur bahwa tidak bisa ini ditunda untuk dipungut atau disampaikan ke warga. Tetapi mereka itu masih belum bisa semua dengan penuh kesadaran. Bahkan saya sudah kasih contoh biasa untuk sebagai Ayo Pak, pemulung. kita kerjasama Pak. Kami yang ke Makassar atau Bapak kirim staf ke kami. Bisa juga kami yang pergi ke Makassar. Ya, bisa juga diagendakan. Sekalian kumpul teman-teman lain punya. Ya, bisa juga gitu. Ya, kami bisa bolak-balik ya. Kelompok Bapak ke Bandung atau kalau jauh kami yang pergi ke tempat Bapak. Oke. Ini yang kadang-kadang saya tidak tahu ini baik dari staf apa belum bisa berubah sadar. Iya. Harusnya bisa ya. Oke. Jadi bisa tailor made ya. Jadi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan situasi yang sesuai dengan jenis usahanya gitu Pak. Iya. Oke. Dan kalau memang kita melihat Romo kadang-kadang menyedihkan. Kalau kita jalan, khususnya di Makassar ya, masih sering kami melihat mobil itu masih seenaknya. Saya ikut dari belakang itu bisa 5-10 kali dia buang itu.
sebentar gelas, sebentar tisu, itu masih terjadi juga. Kadang-kadang saya bilang, wah ini benar-benar belum ada ya sedikit pun kesadaran. Tapi memang ada beberapa, saya pernah terima tamu NGO dari Belanda, katanya, saya bilang kenapa, bagaimana Indonesia? Katanya dia kira-kira butuh proses 20 tahun, katanya baru. Apa benar itu Romo? Baru bisa, ya mungkin dari itu generasi baru apa, tapi itu Kami punya pengalaman yang lebih cepat juga, Pak. ya. Jadi misalnya anak-anak Loyola, OSIS-nya berangkat ke Bandung untuk training di tempat kami. Pulang dari Bandung di Semarang, mereka bikin training untuk siswa lain dengan guru-guru. Sampai sekarang masih berkelanjutan, Pak. Jadi dalam waktu cukup singkat. Ya. SMP Santa Maria dari Sidoarjo, satu guru Pak Martinus ikut training tahun 2015, itu udah 9-10 tahun yang lalu, sampai sekarang masih berkelanjutan. Padahal awalnya hanya satu orang, Pak. Jadi sebetulnya harapan ada, Pak. Kita nggak usah fokus pada kesulitan lah, Pak. Oke. Iya Romo, nanti mungkin saya komunikasikan Japri atau ya. Siapa? Iya. Silakan teman-teman lain mungkin. Dewis, terima kasih. Wis, ada Pak Bruno ingin bertanya tuh. Ya, Silakan, selamat malam Pak Bruno. Romo, selamat malam Bapak teman-teman. Romo, saya Bruno di Cikarang Bekasi. Saya memang bukan anggota Pukat, ya, tapi saya ya follower Pukat. Jadi ya saya terima kasih kepada Pak Agus yang selalu mengirim saya info-info tentang Pukat. Nah, saya di Universitas Presiden, Romo. Ya, kurikulum kami mulai mengubah di semester pertama, kedua, mahasiswa sudah diperkenalkan untuk entrepreneurship sebagai mata kuliah wajib. Semester 1 mereka ya output dari semesternya adalah business plan. Semester kedua dan hari ini dan besok mereka ya melaksanakan exhibition pasar dari produk-produk mereka. Nah, kebanyakan dari business plan anak-anak mahasiswa kami itu masih food and beverage. Tapi kemampuan untuk mengolah potensi yang ada, termasuk limbah misalnya, nah itu kami belum punya. Apakah mungkin nanti suatu waktu, karena saya juga membidangi mata kuliah wajib ini, ya setiap semester 1-2 saya pasti punya kelas 5-6 kelas dan bisa 30 grupan. Ya, nah apakah saya mungkin satu kali kita tetap komunikasi, saya undang Romo ke kampus atau kami antar mahasiswa ke pelatihan Romo, ya. Cikarang 2 jam, Pak. Siapa? Siapa? Bisa datang. Ya. Saya Nah, bisa datang berarti ke ya kalau ini nanti Presiden, kami Pak. mengundang Romo ya untuk mungkin membuka Ya, wawasan. Ya. Pernah ada beberapa dosen Unpar yang bekerja juga di Presiden, Pak, yang sudah pensiun. Pernah ada Romo yang kami undang untuk Natalan tapi bukan Romo Ferry atau Romo siapa ya? Saya pernah juga ke Presiden, Pak. Oh ya, itu berarti sudah pernah tahu ya. Nah, kami mau mengubah paradigma mahasiswa itu bahwa menjadi profesional itu bukan setelah tamat. Tapi ketika mulai masuk kuliah, Anda sudah bisa mulai membangun profesionalitasnya. Ya, dari yang kecil, kapan bisa menjadi besar kalau yang kecil nggak pernah. Nanti Bapak WA ke saya ya, Pak. Oke, Romo. Ya. Saya nanti minta nomor WA-nya, Romo. Itu ya. ada, Pak. Di ruang chat ada, Pak. Oh, di ruang chat. Terima kasih, Romo. Ya. Itu aja Pak Agus, terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama. Dan saya pikir paradigma ini karena kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh banyaknya entrepreneurnya, usaha-usahanya. Ya, bangsa maju itu tidak ditentukan dengan dia menjadi banyak
karyawan, ya, tapi justru banyak entrepreneur, banyak UMKM, usaha-usaha kecil menengah itu. Nah, negeri Indonesia yang hampir 100 tahun ini ya belum bisa, karena belum bisa, padahal potensi kita sangat kaya ya, dengan sumber alam, sumber daya yang ada, potensi natural resources-nya yang ada ya. Oke Pak, siap Pak. Nanti tinggal Baik, kita terima kasih, jadwalkan terima Pak. kasih. Ya, mungkin ada yang lain dari teman-teman anggota yang lainnya. Terima Saya kasih, Romo. sampai Makassar aja nyampe Pak, apalagi Cikarang Pak. Apalagi Cikarang ya, betul. Puji Tuhan Pak, dapat satu ini ya Pak ya, dapat sebuah network Semarang itu baru salah di satu pendiri kami Romo Sarwanto, Pak Christian dari Bongsari. Romo Sarwanto, ya. Ya. Saya coba hubungi nanti Romo Sarwanto untuk Ya, di diskusi. Bongsari Pak, Ketua Yadapen. Oh iya. Ya, ya. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar paparan presentasi Romo Ferry mengenal ekonomi Fransiskus dari awal hingga akhir. Kita sudah sampai di penghujung waktu untuk diskusi kita lingkungan hidup. Terima kasih Romo Ferry, mungkin Pak Agus ada Ya, ini wis udah ditayangkan tuh piagam penghargaan untuk Romo. Silakan Pak Julius mungkin yang memberikan secara virtual. Terima Baik. kasih Pak. Ya, ya, seperti tradisi kebiasaan kami setiap para narasumber yang memperhatikan dan melayani termasuk Romo Ferry pada malam hari ini, kami secara simbolis memberikan apresiasi dan piagam penghargaan, dan ini juga sebagai file bagi kami. Semoga Romo Ferry dengan kawan-kawan semua kita dengan sadar bisa bekerja sama dan mendukung misi Romo Ferry yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak Agus, silakan. Ya, sama-sama Pak Julius. Terima kasih Romo, wis silakan. baik, terima kasih Pak Julius. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara dan diskusi kita, dialog kita dengan Romo Ferry. Terima kasih Romo Ferry untuk materi yang sudah dibagikan melalui presentasi dan juga melalui Google Drive yang nanti di-share. Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan materi, presentasi, dan juga materi-materi lain yang berkaitan dengan ekonomi Fransiskus, jangan lupa untuk mengirimkan pesan ke WhatsApp nomor WhatsApp Romo yang sudah ditulis di bagian chat, dan juga Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat jangan lupa untuk mengisi sesuai dengan format yang sudah ditulis di bagian chat. Untuk itu akhir kata saya atas nama dari tim Spiritualitas Pukat Nasional juga selaku moderator dari diskusi malam ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di webinar Pukatas yang berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih Wis atas bantuannya untuk memoderatori webinar ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan beberapa pengumuman Bapak Ibu peserta webinar. Webinar kita yang berikutnya pada bulan yang akan datang, pada bulan Juni, yaitu webinar kelima pada tahun 2024 nih, kita akan menampilkan pembicara awam, yaitu Pak GM Susetio atau dikenal dengan Pak Yoyo. Nah, beliau akan membawakan pengalamannya sebagai seorang trainer, apa itu bahasa feeling, ya, bahasa perasaan, bedanya dengan bahasa thinking. Nah, kadang-kadang menurut pengalaman beliau itu menjadi sumber konflik yang fatal. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa hadir kembali pada hari Selasa tanggal 4 Juni bulan depan pada jam yang sama. Ya, jadi kalau begitu terima kasih. Saya akan mengikuti saran Romo Ferry. Jadi untuk webinar malam ini kami juga tidak menyajikan minuman dalam kemasan. Jadi silakan minum di rumah masing-masing.
Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri webinar ini, ya kembali bulan depan tanggal 4 Mei ada webinar yang akan datang ya. Berikutnya nanti kami akan sebarkan lagi flyer lengkapnya. Untuk Romo Ferry, terima kasih banyak. Ya, nanti kami akan berkomunikasi kembali dengan Romo ya, dan Pak Julius juga akan menindaklanjuti berbagai proses yang lainnya. Nah, sebelum kita akhiri, saya meminta Romo Ferry untuk memimpin doa penutup Mo, buat kegiatan kita semua. Mari, Silakan Romo. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, pandanglah saudara-saudara kami dari anggota Pukat maupun para sahabat yang lain yang sudah bergabung. Ada juga suster dan Bapak Ibu yang lain. Berkatilah kami semua agar Engkau memberi kepada kami kesehatan dan sukacita untuk tetap melayani, untuk tetap mencari jalan, untuk merawat kehidupan bersama, untuk merawat dunia ini, menjaga kesehatan, dan berusaha yang terbaik melayani sesama Engkau dan juga merawat alam. Berkatilah kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu Romo. sekalian. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam, Suster. Selamat Terima malam. kasih. Tuhan berkati kita.